Shalom semuanya. Selamat siang, apa selamat pagi nih? Selamat pagi menjelang siang ya. Lapar nggak? Saya mau sharing aja kepada saudara semua, ke Bapak Ibu, bagaimana perjalanan saya mengenal Tuhan sebagai Bapak saya. Khotbah Pastor Joshua minggu lalu masih ingat apa? Yes. Kita kadang-kadang cuma mendengar, tapi kita tidak melakukan. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Oke? Mindset itu artinya apa, Bapak Ibu? Mindset itulah cara berpikir dan bertindak. Kita harus samakan dulu ya, persepsi kita. Artinya mindset itu cara berpikir dan bertindak. Ada 3, Pastor Joshua kemarin minggu lalu bahas. Pertama mindset, miskin. 2, apa? Kaya. Ketiga, kerajaan sorga. Masing-masing Bapak Ibu yang pilih mau yang mana? Miskin, kaya, atau kerajaan sorga? Ada orang kaya, tapi cara mindsetnya miskin. Ada. Masa miskin, mindset ini bukan bicara tentang uang. Bukan bicara. Tetapi cara dia bertindak. Cara dia ngambil keputusan, cara dia mikirnya gimana. Kalau orang miskin tuh takut uangnya tidak cukup. Jadi dia untuk memberi, dia hitung sehemat-hematnya, dia tidak akan memberi. Takut uangnya tidak cukup. Kemudian, kalau dia beli barang paling murah, takut uangnya tidak cukup. Prinsip orang kaya, mindsetnya adalah takut uangnya berkurang. Kalau dia punya uang 1 juta, untuk memberi 10.000, dia bilang uangku nanti berkurang. Mindset kerajaan surga bilang apa? Takut akan Tuhan. Karena Tuhan sumber segalanya buat hidup kita. Mindset miskin belajar dari pengalaman. Mindset kaya belajar dari orang yang lebih sukses. Oh, si A sukses, aku tak belajar. Gak salah, gak salah. Kita belajar boleh melakukan itu, pengalaman si A, si B. Kita belajar saja, memberikan motivasi. Kalau si A bisa, aku juga bisa. Karena apa? Kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Mindset kerajaan sorga berkata, belajar setiap hari minta hikmat Tuhan. Pengalaman kemarin tidak bisa dipakai pengalaman hari ini kalau bersama Tuhan. Cara Tuhan menolong yang lalu sama sekarang berbeda. Cuma yang sama adalah kalau Tuhan tolong yang lalu, yang kemarin, hari ini Tuhan juga tolong. Pengalamannya nggak sama, cara nolongnya nggak sama. Bulan tahun lalu 2019 Tuhan tolong Bapak Ibu caranya seperti ini. Tahun ini caranya berbeda. Dia punya skenario untuk cara menolong Bapak Ibu. Tidak sama. Kalau Bapak Ibu berpikir caranya sama, enggak. Tuhan itu kreator. Bukan konten kreator aja yang hebat. Konten kreator itu nyontoh dari Bapak kita di surga. Dia kreatif. Dia yang punya kreativitas itu. Tinggal Bapak Ibu mau minta apa enggak. Mindset miskin membandingkan diri dengan orang lain. Si A, si B punya ini di tetangga. Si tetangga A punya mobilnya mungkin Rio. Oh, yang ujung punyanya Expander. Aku kok punya mobil apa? Yang paling murah. Nah, itu mindsetnya miskin. Mindsetnya orang kaya berkata, melihat orang yang lebih kaya, dia akan mengejar itu terus. Tapi kalau mindset kerajaan sorga, melihatnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia yang akan bertanya, Tuhan, aku punya ini, itu punya Tuhan. Ajari aku untuk mengelolanya, mengaturnya. Melihat kepada Tuhan. Kalau hari ini aku belum punya semua itu, tetap melihat kepada Tuhan. Karena dia sumber semuanya.
Semakin kita melihat kepada Bapa, kita akan serupa dengan Dia. Mindset miskin menghabiskan uang sesaat. Minggu lalu Pastor Joshua sudah cerita orang yang dapat lotre, sekejap habis, setelah itu dia jadi jatuh miskin. Kedua, kaya menabung untuk masa depan. Orang mindset kaya itu menabung untuk masa depan. Dia cari uang sebanyak-banyaknya untuk masa depan. Kemudian dia mati mendadak. Uang yang ditabung orang yang pakai, yang menikmati. Ya, itu banyak kejadian. Dia kerja buat masa tua. Apakah dia tahu besok masa tua masih ada? Kok percaya diri ya? Kalau mindset kerajaan sorga, menabur untuk menjadi berkat. Karena Tuhan sudah mengasihi hidup kita, kita mengembalikan dengan bentuknya kasih. Dalam hal materi, uang, perkataan kita menjadi berkat. Mindset miskin bergantung pada kebaikan orang. Orang mindsetnya miskin tuh gini loh. Bu Yunita iki kok gak ngerti-ngerti yo, apa tak minta baju aku lo gak punya baju. Itu mental miskin itu berharap orang lain berbaik hati. Kalau kita punya mindset miskin, orang lain tuh rasanya cuek, engkau akan kecewa. Kok gak paham ya? Kok gak peka ya? Kalau punya mindset kaya, bergantung kepada kekuatannya sendiri. Aku mampu, aku bisa. Ujungnya jungkel. Dia nggak tahu kan dengan kekuatannya, tahu di depan tuh jurang. Mau mundur nggak bisa, jungkel lah dia di jurang. Itu kekuatannya sendiri. Kalau orang bergantung mindset kerajaan sorga, dia bergantung kepada Tuhan. Gandolan Tuhan, aku gak bisa apa-apa Tuhan. Itu mindset kerajaan sorga. Respon ketika kita mengalami masalah. Kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan dalam hal keuangan, kesehatan, apapun itu. Respon kita yang pertama. Kalau orang itu punya mindset miskin, ketika dia mengalami masalah, respon dia yang pertama adalah menyalahkan diri sendiri. Biasanya jarang menyalahkan diri sendiri. Yang disalahkan orang lain dulu. Orang yang di sekitar dia yang paling gampang disalahkan. Kalau itu suami, dia salahkan siapa yang pertama? Istrinya. Kamu tuh ya cerewet, makan aku sial terus. Ya. Setelah itu anaknya yang disalahkan. Kamu bandel terus, makannya papa itu sial terus kerja. Yang terakhir yang dimarahi siapa? Mungkin gugupnya ditendang. Atau kucingnya. Di situ baru dia menyalahkan diri sendiri. Sudah nggak ada lagi misalkan. Istri, anak semua sudah, kucing, anjing sudah disalahkan semua. Nah, terakhir dia salahkan diri sendiri. Aku memang bodoh, aku memang goblok, lama-lama dia stres, dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur setiap malam, orang bisa tidur nyenyak. Saya ini ya, kalau udah ketemu bantal tidur, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok urusannya besok. Saya punya prinsip begitu, karena itu firman Tuhan ngajari. Nah, orang ini bisa menyalahkan diri sendiri, dia pikirin terus, dia nggak bisa tidur. Sampai ayam berkokok dia masih belum tidur. Kalau orang punya mindsetnya kaya, apa yang dia lakukan ketika mengalami masalah? Dia sadar dan bangkit lagi. Apa itu tuh gampang? Gak gampang. Sudah bangkrut, hutangnya banyak, dia mau bangkit itu gak gampang. Ujung-ujungnya dia juga stres. Bisa ujungnya apa? Bunuh diri. Pernah lihat keluarga yang barusan ini di apartemen penjaringan, bunuh diri 4 orang, pegangan tangan, kakinya diikat tali, dia terjun dari lantai berapa? 22 ya. Itu terlibat hutang orang tuanya. Masalah pandemi 3 tahun lalu. Itu orang kaya. Bukan kaya sekali, tapi paling minimal mereka punya mobil Fortuner. So, bangkrut. Gak bisa bangkit kembali. Dia mati bunuh diri. Yang kalau kita punya mindset kerajaan sorga, kita datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Bapak, aku gak bisa Bapak. Tolong aku. Kalau Tuhan gak jawab doamu,
Percayakah? Tuhan lagi mendidik. Akan lihat Bapak yang kejam. Bukan. Dia lagi mendidik kita. Kalau nggak gitu caranya, kita nggak bisa dipercaya menjadi bendaranya Tuhan. Dia lagi mendidik, bukan dia jahat sama kita. Dia lagi mendidik kita, bukan dia Bapak yang kejam. Datang kepada Bapak, minta kepada Dia memperbarui pikiran kita hari demi hari dengan firman Tuhan. Sehingga hati kita diperbarui. Menjadi pribadi yang berkenan, dan setiap hari kita mengandalkan Tuhan, tanya Tuhan, tanya Bapak. Pasti kita dikasih jawaban. Jangan lari kepada manusia. Kalau kita dengan mindset miskin, kita akan minta pertolongan orang lain, menyalahkan orang lain, minta pertolongan orang lain. Kalau minta pertolongan orang lain, kita tidak mendapatkan, ujung-ujungnya apa? Kecewa Bapak Ibu. Lari kepada Bapak kita, Dia yang punya hidup kita. Nyawa aja diberikan untuk menebus dosa kita. Masa yang lain Tuhan tidak kasih? Tinggal Bapak Ibu mau datang apa tidak. Kemudian setiap hari pikiran kita diperbarui oleh firman. Setiap hari. Kita mau baca di Matius. Multimedia, tolong bantu saya. Matius 25 ayat 14-30. Ini firman tentang perumpamaan tentang talenta. Saya tidak baca semua. Saya mau minta ayat 27. Saya bantu? 27 ya? Oke. Ini ceritanya gini dulu ya, Bapak Ibu. Ingatkan cerita ini, perumpamaan tentang talenta. Ada satu bab, seorang bos lah. Bos ini punya karyawan, 3. Karyawannya banyak. Dia panggil satu karyawannya. Ke sini. Aku mau pergi. Aku kasih 5 talenta. Talenta. Lalu datang. Oh ya, bos. Dikasih 5 talenta. Di situ dia bilang, ya udah, terima. Udah, dia keluar. Lalu datang yang 2. Kesini kamu. Dikasihlah 2 talenta. Bosnya bilang, sudah, pergi kamu, sudah. Lalu datang yang ketiga, C, kamu kesini. Datanglah C-nya. Dia kasih 1 talenta. C-nya bingung. Itu 5, itu 2. Aku kok 1. Dia grundel di belakang. Bos iki jahat ya. Aku kok mek dikek 1. Sing itu 5, itu 2. Aku kok mek 1. Nah, kemudian yang 5 mengembangkan 5 itu menjadi 5. 2 kali lipat. Menjadi 5 tambah 5 berapa? 10. Yang 2, dia melipat gandakannya menjadi 4. 2 kali dari yang dia terima. Jadi 4. Yang 1, dia grundel. Wah siki lho bencekno ya. Aku mek dikek 1. Daripada 1 nih hilang, tak pendeme, tak simpen di bawah tanah. Kan itu firmannya bilang gitu. Kemudian bosnya nih, dalam beberapa waktu bosnya dari luar kota pulang. Dia bilang, kamu datang ke sini. Memberikan. Ini aku bos, aku mengembangkan menjadi 10. Wah, kau hamba yang setia, kau yang luar biasa. Good. Lalu yang 2 datang. Bos, aku mengembangkan menjadi 4. Wah, luar biasa. Lalu yang datang 1 ini. Dia bilang, kau kejam. Bos, aku cuma dikasih 1 karena aku takut itu hilang, jadi aku sembunyikan di bawah tanah. Lalu yang ayat 27 kita baca sama-sama. 2. Karena itu 28. Yang punya 1 talenta jadi berapa? Oke, berapa? Yang 1 diberikan kepada siapa? Ke 10. Adil nggak? Menurut 1 nggak adil. Itu yang dilakukan. Karena dia tidak bisa dipercaya oleh tuannya. Yang 5 dapat tambah 5, tambah lagi 10. Karena dia bisa dipercaya mengelola apa yang dikasihkan sama tuannya. Bapak Ibu mau pilih yang 1, 2, 3. Bapak Ibu yang pilih. Yang mau yang mana? Kalau mau yang 5, ada 1 usaha.
Kalau yang 2 sama, yang 5 lebih usahanya. Yang kedua juga. Yang pertama gak susah-susah, sudah simpen aja. Tidak ada usaha apapun dia lakukan. Pilihan di tangan Bapak Ibu, mau pilih yang mana? Karena ketika kau mengembangkan itu kembali kepada Bapak Ibu sendiri, berimpact, berdampak. Saya punya cerita tentang mengelola ini ya. Daniel, anak saya yang pertama, itu sekarang 24 tahun umurnya tahun ini. Ketika dia kelas 5 SD, dia datang ke saya, dia bilang, "Mami, Daniel sudah besar, minta uang saku untuk jajan di sekolah." Karena dia dari kelas 1 sampai kelas 4, saya tidak pernah memberi uang saku. Lunch, snack itu saya bawakan dari rumah. Lunch, makan siang, saya kirim ke sekolah. Tidak pernah jajan di sekolah. Karena mungkin dia sudah kelas 5 lihat semuanya temennya kok jajan. Dia kepingin, namanya anak kecil ya dulu. Oke, Mami kasih kamu 50.000. Tahun berapa itu? Dia umur 9 tahun ya. 10 tahun. Berarti dia kelahiran 2000. Berarti 10 tahun, 2010 tahun itu. 50.000 itu angka yang besar loh tahun 2010. Senin sampai Rabu. Hari Rabu sore saya tanya, "Daniel, 50.000-nya sisa berapa?" Karena saya berasumsi pasti itu uang tidak dipakai banyak. Dia dengan gayanya, Pastor Joshua tahu Daniel, dia langsung, "Hahaha, Mami, habis semua." Bagi dia itu satu frustasi, menghabiskan 50.000 dalam 3 hari. Mindsetnya apa? Miskin tadi, habiskan uang sesaat ya. Dia itu satu kebanggaan. Hanya saya tanya, "Apa yang kamu beli?" Dia bilang gini, "Minuman semua, Mami. Mana apa? Jus Ultra, susu apa? Teh kotak. Pokoknya minuman Mami, Koko beli semua." Hah? Itu kan gak boleh kamu minum semua itu. Susu Ultra kan ada di rumah. Ya tapi Koko mau nih di sekolah minumnya. Sampai saya bingung. "Daniel, kamu tidak ada penguasaan diri, belum bisa Mami percaya menggunakan uang." "Loh, Mam, bukan. Kamu 50.000 tuh habis 3 hari, bukan seminggu." Lalu saya bilang, "Daniel, artinya kamu belum bisa dipercaya menggunakan uang dengan baik. Mami tidak akan kasih uang saku 1 tahun. "Loh, Mam, tidak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dapat diberkati Tuhan, hati-hati loh, kamu dites Tuhanmu. Kalau belum pantas, belum bisa menggunakan, ditarik kembali itu." "Daniel, Mami, tolong jangan Mami setahun." Dia masih nawar sama saya. Saya bilang, "Daniel, ini cara Mami mendidik kamu. Kalau kamu masih kecil tidak bisa menggunakan uang dengan baik, Tuhan tidak akan mempercayai kamu uang besar." Berdamai dulu. Sempat argumen sama saya. Sampai akhirnya dia berdamai dengan dirinya, berdamai dengan Mami. Sudah bisa menerima? Bisa, Mami. Marah sama Mamimu? Enggak. Marah apa enggak? Tidak, Mami. Udah, salam kita berdua. Kelas 5 SD. Deal, salam dulu, damai, salam perdamaian. Tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada amarah. Deal, Mami, salam sama saya. Ini kalau Daniel dengar khotbahnya yang tadi pagi rekam, dia pasti ketawa. Salam berdua, deal. Setelah saya lakukan itu, saya nggak tega Bapak Ibu. Jujur ini Mama nggak tega. Orangnya yang bilang, "Oh, Mama Raja tega." Saya lakukan itu mendidik dia, bukan menghukum dia, bukan menjahati Daniel, bukan. Tapi itu cara saya untuk mendidik dia. Apakah saya seperti itu tuh jahat? Saya tanya Tuhan. "Tuhan, gimana cara mendidik anak saya?" Tuhan kasih tahu, jangan kasih setahun. Apakah saya semena-mena? Enggak. Saya tanya Tuhan dulu. Tuhan kasih hikmat itu 1 tahun. Bagi Daniel itu krisis apa bukan? Krisis loh. Dia kepengen, tapi nggak ada. Lalu yang lagi note-nya, uang angpau tidak boleh dipakai. Mami sita. Maminya kejam loh. Uang angpau yang di lemari, Mami ambil sita. Mami, tidak boleh.
Maminya kejam ya. Seperti yang punya satu talenta. Bos, kau Tuhan, kau bos yang kejam. Anggapannya. Tetapi saya punya tujuan di sana. Yang hari ini Daniel saya tidak lihat. Kemudian 1 tahun kemudian berlalu. Dia kalau saya pergi ke supermarket, dia boleh beli minuman yang seperti di sekolah itu boleh. Saya yang bayar. 1 tahun kemudian saya terima rapot. Wali kelasnya bilang gini, ibu tahu tidak? Dia bilang, ibu 1 tahun ini ibu punishment Daniel ya, tidak dapat uang saku. Iya. Kok Mister tahu? Daniel cerita. Lalu dia bilang, ibu tahu nggak Daniel itu kreativitasnya tinggi. Loh, apa? Saya bilang, karena nggak dapat uang saku, yang dia lakukan adalah dia bersihin loker temennya di sekolah. Di IPH itu setiap anak punya loker. Jadi lemari ada kuncinya, ada namanya. Nah, itu isinya buku dan lain-lain perlengkapan yang di sekolah yang nggak dibawa pulang ditaruh di loker. Nah, Daniel melihat peluang. Krisis, dia di balik itu ada peluang yang Daniel lihat. Dia bilang gini sama temannya satu kelas, siapa yang mau aku bersihkan lokernya setiap hari? 1 orang cuma hari 1 orang aja, dia nggak mau lebih. Siapa yang mau? Temannya, aku. 1 syaratnya, traktir aku di kantin, no limit. Apapun aku boleh pilih. Tapi Daniel tidak pilih sembarang. Dia ngomong itu, dia hanya cuma mau minuman-minuman itu. No limit. Temannya bilang, oke, siap. Dia bilang, yang kedua, jangan bilang mamiku. Jadi mereka punya rahasia di antara anak-anak kelas 5 SD. Dan orang tua itu gak ada yang tahu. Mungkin orang tua kasih uang saku, pikir anaknya yang tahunya ada Daniel yang ditraktir. Tapi saya lihat, luar biasa. Setelah saya buat cerita dari gurunya, saya bilang, lihat luar biasa kreativitasnya. Saya panggil dia, Daniel, kamu dapat kreatif begitu tuh dari mana? Ya, mami, kan mami waktu kecil di dalam kandungan bacain Daniel Amsal. Lalu setelah lahir Daniel dibacain Amsal. Ya Daniel berhikmat lah mami. Loh, Bapak Ibu, kalau punya anak, punya istri, besok-besok punya anak, kasih tahu. 9 bulan di dalam kandungan, bacain Mazmur dan Amsal. Itu yang saya lakukan. Daniel itu 8 bulan setengah, Amsal itu diulangi 8,5 kali. Sampai dia lahir, sampai dia 5 tahun, sampai bisa membaca sendiri. Amsal itu saya baca bertahun-tahun. Kalau pagi saya bacain Mazmur, malamnya saya bacain Amsal di dalam perut. Saya bacain terus dengan bersuara keras saja. Setelah Daniel lahir itu tetap jalan. Mazmur dan Amsal saya ulangi terus. Sampai dia bisa membaca sendiri. Mami dan Daniel, Tuhan kasih hikmat. Terus, ya tak lihat teman-temanku kotor kalau di loker itu. Jadi aku, ya itu, tak pakai buat bersihin loker. Tapi syaratnya itu, traktir aku diganti. Bapak Ibu, kalau kau mengalami krisis, minta Tuhan hikmat. Bagaimana menyelesaikan krisismu itu. Belajar. Daniel saya bukan orang yang hebat. Anak kelas 5 SD loh. Setelah itu dia dapat 1 tahun kelas 6. Saya kasih lagi 50.000. 50.000 untuk 1 minggu. Dia bilang gini. Setelah kelas 6. Dia bilang, saya mami Daniel, mami kasih kamu per minggu 50.000. Karena kamu sudah bisa dipercaya. 50.000 dia terima, dia langsung beri. Mami, 50.000, 5.000-nya langsung dia berikan untuk perpuluhan. Langsung diambil amplop perpuluhan. Di gereja kan ada amplop perpuluhan zaman kita dulu ada yang warna merah. Itu langsung dia masukkan. Mami minta amplop perpuluhan, dia langsung masukin. Sudah, setelah itu setiap hari Minggu, dia masih punya 50 kurangi 5.000 berapa? 45 kan? 5.000 yang 5.000 kemudian dia setiap minggu memberikan persembahan di sekolah minggu. Kan ada kantong persembahan. Dia tetap kasih. 5.000 itu dibagi 5.000 setiap minggu di luar perpuluhan. Karena mingguan 5.000 kan dia kasih. Jadi sudah berkurang 10.000 kan? Masih sisa berapa? 40. Dia hanya jajan 10.000 di sekolah. Karena yang loker masih dia kerjakan. Masih setiap akhir minggu, setiap Jumat dia masih sisa 30.000. Dia bisa pakai ke Temsun loh 30.000 main di Temsun. Setelah itu
Saya lihat 1 bulan lewat 50.000. Bulan kedua, saya harusnya kasih per bulan. Saya kasih per bulan keduanya. Saya harusnya kasih berapa? Kalau 50.000 kali 4 berapa? 200. Saya kasihnya 250. Saya langsung kasih 250. 250 dia terima, langsung dia ambil 25.000, dimasukkan ke perpuluhan. Karena dia tahu, dia bilang, ini bukan punyanya Daniel, ini punya Tuhan. 100% itu semua punya Tuhan, tapi Tuhan percayakan Daniel kelola 90%. Dia kembalikan 10%. Dari 90% masih ada lagi dia ambil untuk persembahan yang di kantong itu. Setiap minggu dia ambil lagi dari dompetnya, dia masukin amplop persembahan. Jadi datang ke gereja sudah masukkan. Kadang-kadang dia lupa di Alkitabnya. Loh, tadi amplopnya ketinggalan. Enggak, aku masuk. Minggu depannya double dia masukin amplop persembahan. Kalau kita orang dewasa, oh ketinggalan, ketepaan, tak tuku bakso. Daniel punya komitmen integritas. Saya lihat Daniel luar biasa. Masih SD kelas 6. Kemudian bulan ketiga, 250 terus saya kasih sebulan. SMP kelas 1, saya kasih berapa? 500.000. 2 kali lipat. Karena dia bisa dipercaya. 500.000 dia langsung ambil 50.000 per puluhan. Dia tiap minggu kasih persembahan 5.000. Terus SMA kelas 1 saya kasih dia 1 juta. SMA kelas 2 saya kasih 2 juta. Hari ini Daniel bisa dipercaya dalam hal keuangan. Dia sudah bekerja dan dapat gaji. Malah dia sekolahin adiknya. Dia bilang, Mami, Koko kasih bill untuk sekolah. Dia support adiknya 10.000 euro. Indonesia punya rupiah 170 juta. Besar loh Bapak Ibu. Dia barusan lulus kuliah dan baru bekerja. 170 juta untuk adiknya. Saya bilang, Daniel, Mami kembalikan. Nggak usah. Buat Mami tabung aja uangnya. Kalau dia nggak bisa dipercaya dari hal kecil, 170 juta itu sudah dibelikan macam-macam di Jerman. Dia bilang, Mami, dia sudah pindah di apartemen, bukan di asrama sekolah lagi. Apartemen itu masih kosong. Loh Daniel, kok masih kosong? Kamu kok nggak beli rice cooker ini? Enggak, Mami. Yang pertama dia beli meja kerja, karena dia kerjanya dari rumah. Meja kerja, kursi yang enak, supaya punggungnya nggak bungkuk. Itu dulu dia bilang. Lalu ranjang dia nggak beli. Dia pinjem ranjang temennya, ranjang itu loh. Kasur angin. Dipompa itu, Mam. Dia tidur. Uangnya harusnya ada. Bukan pelit. Bagi dia itu masih bisa dipakai. Ranjang itu. Karena dia tahu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Itu beda tipis. Kalau kita bisa mengelola uang, beda tipis. Itu butuh loh. Padahal bukan butuh. Keinginan. Sampai hari ini Dana bisa dipercaya dalam hal mengelola keuangan. Dan Tuhan lipat gandakan. Dia dapat bonus. Mungkin kalau hitungan rupiah kita sangat besar gajinya. Tapi dia masih bisa menabung. Nah, pilihan di tangan Bapak Ibu. Mau 1 talenta itu atau mau pilih 5 tambah 5 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Bapak Ibu yang melakukannya. Kita semua sama kok. Tuhan kasih kita grace, anugerah. Si A, si B kenapa bisa, kita kenapa tidak. Ketika krisis mengalami hidup kita, jadilah Raja Wali yang terbang tinggi. Pernah tahu, Bapak Ibu pernah tahu nggak? Raja Wali. Kalau ada badai, dia bukan lari sesuai badai itu. Pernah lihat filmnya Raja Wali? Raja Wali itu kalau ada badai, dia nggak nantang badai. Makin tinggi. Bukan ngikuti badainya kintir. Bapak Ibu, gereja itu kemah Raja Wali. Jadilah Raja Wali, Raja Walinya Tuhan. Semakin ada tantangan, semakin ada apapun terbawa tinggi. Jangan terbawa arus. Tantang itu arus itu. Ya. Jangan bilang aku nggak bisa. Masalah sebesar apapun, kalau engkau punya Tuhan, respon mindset kerajaan sorga bisa diselesaikan dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita, Bapak Ibu. Saya ini menyadari diri saya punya 1 talenta saja.
Tapi kalau saya menyimpan itu di bawah bumi, dia nggak dapat apa-apa. Ya, saya hanya punya satu talenta. Saya menyadari Bapak Ibu, saya punya keterbatasan banyak. Saya punya satu, apa? Ketekunan. Saya ini punya hobi bikin kristik. Mungkin anak sekarang nggak paham, nggak mengerti itu kristik apa. Nggak paham. Cari di Google, apa itu kristik. Bukan menjahit. Jadi ada patron gambar hitam putih. Di situ hanya dikasih tanda silang, tanda cawang, tanda ini, itu ganti-ganti benang. Kalau datang ke rumah saya boleh lihat. Bu Sugi tahu rumah saya, tahu. Di rumah saya tuh lukisannya semuanya kristik hasil karya saya. Dan itu perlu ketekunan. Kalau kamu nggak tekun, tidak bisa menyelesaikan gambar itu. Patronnya hanya hitam putih, hitam putih. Begitu ganti tanda, ganti benang. Dan kalau saya sudah bikin itu, perlu konsentrasi fokus. Dan kalau saya nggak tekun, nggak jadi. Dan yang saya buat itu sekitar 1 kali 2 meter. Jadi lebarnya itu 1 meter, ini 2 meter. Kalau main ke rumah saya bisa lihat. Dan saya membuatnya di antara waktu Daniel, saya hamil Daniel, saya sama kerja, saya bikin. Jadi yang ini waktu hamil Daniel, yang ini hamil Bill, yang ini lahirnya Daniel, yang ini lahirnya Bill. Ada semua ceritanya, kristik yang saya buat. Kristik itu lukisan akhirnya, tapi dari benang. Kalau saya tidak punya ketekunan, itu nggak jadi semua. Itu saya punya ketekunan. Ketekunan Roma 5 ayat 4 berkata, ketekunan melahirkan tahan uji. Tahan uji melahirkan pengharapan. Saya hanya punya itu. Saya kembangkan sampai hari ini. Pekerjaan apapun, kalau kita tidak tekun, tidak menghasilkan apapun Bapak Ibu. Sepandai apapun, si pinter apapun orang, kalau tidak punya ketekunan, dia nggak bisa apa-apa juga. Banyak orang pandai, tapi tidak tekun. Nggak sukses juga. Banyak orang yang nggak pandai, pas-pasan, tapi dia tekun. Dia berhasil. Kita kadang tidak punya ketekunan. Gampang menyerah. Ketekunan tuh melahirkan apa? Tahan uji. Ketekunan terus-menerus menjadi apa? Kerajinan. Rajin, pangkal kaya kalau dunia berkata. Rajin, pangkal kaya. Bagaimana cara mengelola keuangan? Karena saya khotbah kita 2 bulan ini tentang keuangan, saya bahas di dalam keuangan. Dari talenta tadi. Mengelola keuangan itu, kita setiap bulan dapat income, penghasilan. Entah Bapak, Ibu, Saudara dari gaji atau dari bisnis. Terima 100%, itu bukan punyamu. Garis bawahi, bukan punyamu. Kamu tidak punya hak. Karena itu kalau diambil pun kamu tidak punya hak. Kita hanya dipercaya mengelola. Saya mengajarkan Bapak Ibu, memberi sharing saya sudah pernah melakukan. Baru saya bisa cerita kepada Bapak Ibu. Menjadi bendahara untuk mengelola. Seperti Daniel yang bisa mengelola dapat lipat akhirnya. Karena bisa dipercaya. Yang pertama, mengatur keuangan pada alokasi dana yang baik. Ini saya belajar dari beberapa orang, dari pakar ekonomi yang saya aplikasikan di dalam kerajaan sorga. Yang pertama, 10% untuk perpuluhan. Kalau Bapak Ibu mengasihi gereja, ditanam di sini, berilah 10%. Sama kalau Bapak Ibu mengasihi orang tuamu, datang ke Bapak Ibu, salam, senyum Bapak Ibu, pulang. Tak apa-apa. Orang tua di rumah dalam hati, duh anakku rek wis kerja rek, gak kasih apa-apa. Orang tua itu juga berharap, gak minta. Dia gak akan pernah minta. Kecuali orang tua yang sadak matre ya, pasti minta. Tapi kalau orang tua yang baik hati, dia gak akan minta. Maksudnya gini loh, pergi sendiri gitu loh, jadi anak, digedekno di sekolahin. Dateng itu loh, kasih lah bulanannya. Semampumu. Ya, sama gereja ini juga Bapak Ibu. Ini ada rumahmu, ini adalah orang tuamu.
ketika kau datang, bawalah dengan bersuka cita. Kembalikan 10%-nya dari penghasilanmu. Entah dari gajimu ditambah penghasilanmu di luar gaji. Kumpulin, beri 10%. Kemudian 20%-nya langsung dari terima langsung masuk ke perpuluhan. Seperti Daniel tadi loh. Terima 50.000 langsung 5.000-nya. Karena seringkali kita bilang gini, tak utang sih ya Tuhan ya perpuluhan nih. Kok tak bayar bulan depan? Bulan ini akhir pengeluaran. Bulan depan waktu mau bayar, penghasilan 10 juta. Berarti per bulannya berapa? 1 juta. Tak utang sih Tuhan, bulan ini mobilnya bannya bocor, harus diganti bannya. Bulan depan waktu ini membalikan 1 juta ditambah 1 juta. Berarti 2 juta. Duh Tuhan, apa Tuhan 2 juta? Anu diskon ya Tuhan ya diskon. Duh Tuhan lo enggak apa-apa. Terserah. Tapi ingat, kalau kau nggak bisa dipercaya, hal yang kecil, tidak ada perkara yang besar dipercayakan kepadamu. Itu sudah pasti, hukumnya wajib itu. Pasti, percaya saya. 20%, 10 per bulan 20% sisihkan tabungan. Dan itu jangan diganggu. Itu dana darurat. Jangan diganggu. Jangan dana talangan itu kamu pakai untuk beli barang yang konsumtif. Aku di rumah, jalan-jalan di mall. Duit si ono tabungan 10 juta. Ketok kursi ini empuk wah kursi apa itu? Buat pijet empuk Kursi ono duit kok di rumah. Gak apa-apa gesek kartu kredit aja, engko tak bayar pakai uang tabungan. Itu loh, menggali kuburmu sendiri. Ya, harus punya penguasaan diri. Itu 20% tabungan gak boleh diganggu. Masukkan ke rekening yang gak ada ATM-nya, cuma pakai buku. Itu saya. Tak masuk nih pakai buku, enggak pakai ATM. Jadi kalau mau ambil itu pakai buku harus ngantri. Antri males wis. Selamat. Yang cari adminnya paling rendah. Kemudian 30% untuk cicilan rumah. Cicilan rumah, mobil, motor, asuransi masuk di situ. Bapak Ibu perlu asuransi kesehatan. Entah kamu mampu beli di swasta atau BPJS atau KIS Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sehat. Urus. Kalau nggak bisa minta RT RW. Harus punya Bapak Ibu. Kenapa? Loh aku sehat terus kok Bu. Kamu bisa tahu kah besok tuh sakit? Gak ada yang tahu. Sudah sehat. Kita nggak tahu di tubuh kita nih Bapak Ibu. Berjaga-jaga senantiasa. Jangan ketika kau sakit menyusahkan istrimu, suamimu, anakmu, saudaramu, tetanggamu, terakhir gerejamu. Jangan bikin susah orang lain, Bapak Ibu. Bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Wah, iku dulurku gak mau ngereken aku. Aku sakit gak ditolong. Ya kamu waktu gajian itu uangnya kemana semua? Uruslah. Kalau gak punya uang untuk bayar BPJS, asuransi swasta, urus Kartu Indonesia Sehat. Masih ada kan itu kan? Jangan, wis apa jare? Jangan Bapak Ibu. Belajar hidup tuh ditata. Urus. Malu aku Bu. Di Kartu Indonesia Sehat itu jadi orang miskin. Suat. Mau dikatakan miskin apa? Memangnya kita nggak ada spend dana untuk kesehatan kok. Apa malu? Nanti rumahku ditempel apa masyarakat miskin? Apa terusan? Apa kita membuat kamu keselamatan tarik sama gara-gara itu? Kan enggak. Banyak yang saya temui. Enggak mau Bu Yunita bikin Kartu Indonesia Sehat. Nanti aku dicap masyarakat miskin. Terus kamu mampu bayar BPJS enggak? Enggak. Ya wis toh. Kok gengsinya? Aduh Tuhan, ya. Bertanggung jawab pada diri nih. Nanti kalau kita jemaatnya tuh diakennya kok nggak mau bantu, kok nyalain kita sih. Tuh. Saya ngajari Bapak Ibu bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Jangan nyusahin orang lain. Lalu 40% itu apa? Biaya hidup. Jadi kalau hari ini income-mu 10 juta, kamu hanya boleh pakai untuk belanja makan sayur semua itu 4 juta. Gak boleh lebih. Jadi dalam 4 juta itu ada untuk persembahan yang hari Minggu. Kok ciake sih Bu Yunita wis perpuluhan kok persembahan. Kalau kamu sudah ngasih orang tuamu bulanan 200.000, kamu kalau datang ke rumahnya, tahu
ibumu suka kesukaannya ke pisang kepok, ya bawalah pisang kepok 10.000 belinya. Bawalah datang. Ya, Bu, ini ada pisang kesukaan ibu. Happy enggak? Jadi datang tuh dengan bawa bukan orangnya, ada sesuatu. Orang tuanya happy enggak? Seneng enggak? Kalau bapak ibu datang hari Minggu ke gereja, persiapkan persembahanmu. Dananya ambil dari 40% biaya hidup itu. Kalau di dompetmu hari ini ada uang 325.000, ada persembahan 325, itu terjadi 50 ribuan, ada yang 20 sama 5. Terus paling cilik 5.000. Ayo. Terserah bapak ibu, itu pilih di tangan bapak ibu. Sama perbandingan sama orang tua tadi. Ini nggak pisang kepok, iki pisang raja, ini wes tak tuku jambu ae. Pada orang tua nggak suka jambu. Itu serah, pilihan di tangan bapak ibu. Kalau bapak ibu bisa mengelola ini, percaya pasti Tuhan lipat gandakan. Gak 10% loh bapak ibu, bisa 100% lipatnya. Karena kau bisa dipercaya, karena ada kau bermurah hati di situ. Ada bermurah hati, kau bisa memberi lebih. Itu mengelola satu, mengelola keuangan. Harus ada alokasinya. Yang kedua, berhenti berhutang. Jangan menambah. Hari ini kalau sudah ada hutang, berhenti bertobat. Jangan ditambah hutangnya. Jangan gali lubang, tutup lubang. Bu, aku berhutang tak kembangkan kok, Bu. Utang sama siapa? Pinjol. Ayo, kan. Utang pinjol paling gampang. Tinggal serahkan KTP. Nah, dari HP itu kan ada. Dapat uangnya langsung simsalabim masuk di rekening dalam 3 hari 10 juta. Tak kembangkan, Bu, 10 jutanya. Dikembangkan apa 10 jutanya? Tak belikan togel, Bu. Ayo. Sebentar, Bu, ngembalikannya, Bu. Dengan togel 1.000 dapat 300.000. Tak lipat, Bu, 10.000 dapat 3 juta. Kembali, Bu, itu. Kamu menggali lubangmu sendiri, kuburmu tuh loh. Orang lain yang harusnya menggali, kamu kubur digali sendiri. Masuk di situ nanti. Kadang kita salah di situ. Bukan Tuhan tidak memberkati. Salahnya apa lagi? Gampang apa? Di mall itu paling gampang kan. Punya kartu kredit, Bank Mega, ABCD. Oh yo apply kartu kredit. Saya sampai kadang bingung. Gajinya 10 juta. Kartu kredit ada 15. Bingung saya. Dan limitnya itu loh. Ada yang 3 juta, 2 juta. Dikumpulin tuh bisa 100 juta. Dan salahnya dia apa? Dia pakai gesek untuk beli barang-barang yang boten-boten. Tahu? Boten-boten itu tahu apa? Tahu nggak boten-boten itu apa? Sale, Bu. Sale. Nah. Sepatu, Bu, harusnya 1 juta. Ini cuma murah, Bu, 500.000. Diskon, Bu, 50%. Beli dia. Ada dia nggak perlu tuh sepatu. Beda antara keinginan dan kebutuhan. Orang kaya, dia tahu mana yang penting, mana tidak. Mana yang bisa ditunda, mana tidak. Itu orang kaya. Kita nih yang bawa-bawa ini mau bergaya. Mau gaya apa sih? Coba kamu pernah lihat orang yang kaya. Kadang-kadang nggak kelihatan dia kaya. Saya kenal satu customer saya di Malang. Iya, kalau saya ngomong kaya itu kaya. Beli tanah 35M, tinggal bayar 35 miliar. Tanah loh. Gak pakai mikir. Berarti kan orang kaya. Dia pakai utang. Nggak pakai utang, bayar. Kaya kan? Dan beli tanah itu masih beli lagi. Bisa sebulan tuh beli tanah terus loh. Saya sampai, orang ini duit kok gak habis-habis ya. 35, barusan bayar 18 miliar. Beli lagi 35M. Duh, tapi mobilnya tuh kijang kotak. Waduh. Punya kita, Jess. Masih bagus punya Pak Hari. Kijang kotak, tahunnya nggak bisa saya nggak ingat lagi tahunnya. Sampai saya ngomong gini, Pak, Bok diganti Innova. Gak usah, ini sisa jalan. Coba kalau kita kayak dia, beli apa coba? Yang termahal ya. Dia masih tetap kijang kotak. Kalau di BCA, orang satpamnya aja, Pak, mobil ini
dimuseumkan loh. Padahal dia kaya raya loh. Ada sampai ini kebangetan kan menurut saya. Tapi bagi dia, mau buat apa? Oh, ini sisa jalan kok, mesinnya bagus. Tapi dia kaya. Di Surabaya ada banyak asetnya dia. Digeletain. Sampai saya ngomong, Pak tak jual ya. Jualan aja. Cari pembeli. Banyak di Surabaya dia punya aset. Luar biasa. Nah, dan dia tidak pernah berhutang dari muda. Dia harus kerja dan tidak pernah berhutang. Dia bilang sama saya tidak pernah berhutang. Hanya untuk kebutuhan, keinginan, tak pernah berhutang. Mau beli apapun, dia harus kerja, cari, sampai itu dapat, baru dia beli. Dia tidak pernah berhutang. Mobil nggak mau cicilan, rumah nggak mau cicil. Mencicil sendiri nanti dia bilang. Nggak mau. Orangnya ulet, nggak satu pekerjaan. Banyak kerjaannya dia. Ini bisa ngumpulin segini. Kita gak nyontoh dia. Dia bukan anak Tuhan. Tidak ada Yesus di hatinya. Kita punya Tuhan harus lebih dari dia, benar? Nah, balik lagi, kita mau pilih mindsetnya apa? Miskin, kaya, atau kerajaan surga? Dia loh, mikir kerajaan surga ternyata. Iya, mindsetnya dia mikir mindset kerajaan surga loh. Dia kalau sudah ngalamin susah, dia pergi sembahyang loh. Mindsetnya dia bukan miskin. Tidak pernah berharap di orang. Tidak pernah dengan kekuatannya. Dia sembahyang. Ada bu, orang ini ya. Mindset kerajaan surga. Surga beda cuman ya. Tapi saya lihat prinsipnya dia loh. Doa loh. Luar biasa diberkati. Berkati ya dia bermurah hati orangnya juga. Dia suka memberi. Kalau orang memakai prinsip kerajaan surga, dia murah hati. Ya dia juga dapat berkat loh. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus ada di dalam komunitas yang positif. Orang-orang yang memberi dampak buat kita. Kalau lingkungan itu, komunitas itu menyedot energi kita, pergi jangan di situ. Kalau engkau tidak punya power untuk mempengaruhi orang itu, keluar. Karena itu akan narik energi. Kamu harus bertemu dengan orang-orang yang memberikan dampak. Bukan masalah uang, tapi positif. Karena kalau kamu negatif, kamu kumpul lebih orang sih ngomong sih elek-elek, lah ikut. Saya ini membiasakan diri saya, apapun itu, yang keluar dari mulut saya itu yang semangat, positif. Orang yang kenal saya tidak pernah mendengar saya itu mengeluh, benar nggak? Sesusah apapun hidup saya tidak pernah mengeluh. Saya semangat, saya percaya, saya itu raja wali. Saya akan terbang. Harus susah ke badai apapun saya harus terbang. Kalau saya terbang, badai itu di bawah. Saya tetap di atas. Bukan di atas semua. Saya mengandalkan Tuhan. Saya itu raja wali, bukan anak ayam. Saya ini bukan raja wali yang di kandang kayak anak ayam. Saya ini raja wali. Raja walinya Kristus di atas. Badai di bawah, saya tetap terbang. Ini badainya menerjang arus. Kalau Bapak Ibu di dalam komunitas, itu memberikan racun, mempengaruhi pikiran, keluar. Jangan disidik. Karena itu tidak akan berdampak. Tapi kalau engkau satu di komunitas itu memberikan efek buat dampak buat kita. Networknya itu ambil untuk kita. Entah untuk pekerjaan atau apa, itu networknya ambil. Tapi kalau itu racun, tinggalin, tidak berdampak apapun. Kau akan ketarik keseret di situ. Yang keempat, tadi sudah menabung investasi. Saya cuma mau keempat itu cari peluang. Lihat sekitar kita, ada peluang. Kalau hari ini kau ngalami keuanganmu, engkau pernah di PHK atau kau gajimu dipotong, peluang itu lihat. Itu krisis kayak Daniel. Lihat, itu pasti ada peluang di balik itu. Kau akan mencari satu peluang, bawa ke dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, gajiku dipotong, Tuhan aku di PHK. Tuhan akan tunjukkan peluang itu dan ambil. Dengan catatan, peluang itu bukan pakai modal uang. Tapi kita sebagai orang, istilahnya gini, engkau kerja, engkau digaji atau dikasih komisi. Ambil. Jangan, aku gak bisa. Jangan berkata tidak bisa. Kalau Tuhan di dalammu, semua bisa. Hari ini gajimu gak cukup, pengeluaran ini gak berubah, beras tambah naik, yo.
beras tambah naik. Kok semua naik? Ya nggak naik apa? Sandal nggak pernah naik ya, tetap di bawah sandal. Sepatu tetap di bawah, nggak pernah naik. Bapak Ibu punya Tuhan, andalkan Dia. Kayak Daniel saya, krisis menjadi satu peluang. Dan itu dipercaya, akhirnya dipercaya. Kalau hari ini kau seperti talenta disimpan di bawah, gak jadi apa-apa. Jadi hari ini kalau engkau melihat, oh si A kok tambah kaya, lihat dia bisa dipercaya. Jangan iri, jangan menyalahkan orang lain. Kita ini punya Bapak, punya Tuhan. Hari ini kau dididik, jangan bilang, oh Tuhan kejam. Tahu, dia lagi mendidik kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Lihat ke depannya, kita nggak bisa lihat Tuhan yang tahu di depan. Suatu saat Tuhan akan percayakan kita dengan dana yang besar. Tapi yang kecil aja kita nggak bisa, kita habiskan sesaat. Bagaimana mau baca yang besar? Kayak Pastor Joshua cerita minggu lalu, lotrenya berapa? Mungkin itu angkanya miliarder tiba-tiba. Oh, bertahan berapa bulan, habis tidak jadi apa-apa. Sama, Tuhan mau memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi Dia persiapan kita mulai hari ini untuk mendapatkan yang besar. Karena ada pekerjaan Tuhan yang harus kita support. Caranya kita semua dikasih Tuhan kepercayaan. Dana 100% bukan kita punya, itu ada punya Tuhan. Dan di situ ada yang Tuhan kasih untuk kita memberkati pelayanan, mensupport gereja, pelayanan-pelayanan di gereja kita ini. Itu Tuhan percayakan kita. Jadi kalau gajimu naik, penghasilanmu bertambah, gaya hidupmu jangan naik. Persembahanmu yang naik, perpuluhanmu yang naik. Itu, menaburlah lebih banyak. Karena kamu menabur di bumi, menabung di bumi, tiba-tiba dibawa pulang Tuhan, itu orang lain yang menikmati tabungan. Tapi kalau engkau menabur di kerajaan sorga, engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkata, kau hamba yang baik. Jadilah orang yang menabur. Ada orang firman Tuhan berkata, ada orang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Itu amini. Saya sudah melakukan dari saya, nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Jadi Tuhan mendidik saya menjadi orang bermurah hati. Bukan saya mau, tapi saya punya prinsip. Saya ini bendahara. Bendahara Tuhan. Dan saya dipercaya untuk memberkati banyak orang dengan uang yang saya punya. Itu bukan punya saya, titipan Tuhan. Begitu Tuhan bilang gini, Yunita, beri untuk si B. Saya sudah enggak kayak orang, mau Tuhan kok uangku berkurang. Mindset kerajaan sorga adalah menabur lebih banyak untuk menjadi berkat. Bukan berkata uangku tambah kurang, uangku enggak cukup. Karena Dia yang punya hidup kita. Saya memberi. Apakah saya berkekurangan? Enggak. Sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saya. Anak-anak saya Tuhan pelihara. Itu firman Tuhan. Saya sudah selesai ke Bapak Ibu sharing saya. Kalau hari ini kau mengalami masalah finansial, datanglah kepada Dia. Kalau kau mengalami masalah sakit, saya ini pernah sakit dan divonis kanker. Kalau kau mengalami masalah keuangan, datang kepada Dia. Allahku sanggup memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pikiran kita diperbarui oleh firman Tuhan hari demi hari. Ketika saya tahun 2012 saya sakit tiroid, nggak bisa sembuh. 2 tahun saya harus minum obat. Saya berkata, Tuhan, bilur-bilurmu Yesus menyembuhkanku. Setiap hari saya minum obat, saya bilang, bilur-bilurmu Yesus menyembuhkan saya. Setiap hari saya minum. Dan saya hampir mati waktu itu. Waktu ketahuan saya sakit tiroid itu, kalau ini normalnya saya sudah di bawah. Sebentar lagi mati. Karena jantung saya tiap hari begini. Tek, 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 tek. 2 tahun saya minum obat. Hari ini, 2 tahun saja saya minum obat. Saya bilang, aku lepas dari sakit tiroid. Aku lepas dari sakit tiroid. Bilur Yesus menyembuhkanku. Setiap hari saya ngomong itu. Saya perbarui pikiran saya. Tahun ketiga saya lepas dari obat itu. Sampai hari ini saya tidak pernah kumat tiroid saya lagi. Saya kena penyakit itu hipertiroid. Ada satu teman saya. Sampai hari ini dia harus pakai nuklir ngobatinya. Jessica tahu nuklir bagaimana ngobatinya. Dan dia harus minum obat seumur hidup. Ilmu kedokteran, orang kalau sudah sakit hipertiroid, dia harus minum obat seumur hidup. Tapi saya kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia.
Saya ini warga kerajaan surga. Saya sembuh di dalam nama Yesus. Sudah. Yang kedua, saya divonis kanker getah bening. Ada obat. Saya minta kemurahan Tuhan setiap hari. Hari ini saya sembuh. Kalau Bapak Ibu punya masalah apapun, respon pertama, cari Tuhan. Kalau mindsetmu kerajaan surga, kau akan menemukan. Saya minta tim musik bantu saya. Kita pujikan pujian yang pertama. Saya mau Bapak Ibu itu mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Dalam hal keuangan, dalam hal apapun, andalkan Tuhan. Engkau hari ini kalau ngalami gak cukup uangmu, gajimu dari bos, berkat dari Tuhan. Ya, gaji dari bosmu, tapi berkatmu dari Tuhan. Tuhan bisa kirim burung gagak untuk memelihara hidup Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberkatimu, jangan nambah gaya hidupmu dulu. Beri lebih banyak untuk Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan. Kalau Pastor Joshua mengasihi Jessica, dia juga bukan bilang setiap hari, "Honey, I love you, I love you." Tapi dia tidak pernah memberikan apapun ke Jessica. Jessica jawab apa? Ini sungguhan sayang aku apa enggak? Beliin kesukaanku makan aja enggak pernah. Dia meragukan kasih sayangnya Joshua. Ya, kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, Tuhan aku mengasihimu, tapi tak pernah uangmu kau beri untuk pelayanan, untuk gereja, untuk perpuluhan kamu hitung sampai koma titik koma. Apa yang kamu hitungkan, Tuhan hitungkan untuk kamu juga. Engkau memberi Tuhan lebih banyak, apakah Tuhan mengasihimu? No. Tuhan itu sudah memberi semuanya untuk kita. Hanya kita membalas kebaikannya Dia, membalas kasihnya Tuhan. Jangan salah mindsetnya Bapak Ibu, jangan salah berasumsi, berprasangka. Aku memberi supaya Tuhan lebih mengasihiku. Aku memberi supaya Tuhan memberkatiku. Bukan. Tuhan sudah memberi semuanya, nyawanya untuk menebus dosa kita. Kita hanya membalas kebaikannya Dia. Yang pertama, kita balas dengan keuangan yang Tuhan kasih. Bu Yunita, aku gak cukup. Kalau kau berkata kau gak cukup, mindsetmu adalah miskin. Punyalah mindset kerajaan sorga. Menabur lebih banyak untuk Tuhan. Karena kita hanya dititip. 100% itu punyanya Tuhan. Kita punya hak mengelola 90%. Tapi 90% pun kalau Tuhan mau kasih, saya sudah mau lakukan bukan 10% lagi perpuluhan. Mungkin hari ini saya sudah 30% dari penghasilan saya. Sudah 50%. Apakah saya kekurangan? Enggak. Malah berkelimpahan. Makin dipercaya sama Tuhan. Saya kepengen Bapak Ibu, yang saya alami Bapak Ibu alami juga. Saya pengen Bapak Ibu semua menjadi orang-orang percaya Tuhan. Bukan dalam hal keuangan 10 juta. Saya pengen Bapak Ibu dipercaya ratusan juta. Miliar. Lebih dari itu. Saya kepengen kalian semua itu diberkati secara finansial. Andalah Tuhan. Ketika Papa Panca meninggal 3 tahun yang lalu, respon pertama saya adalah mental mindset miskin. Saya menyalahkan semua orang, saya menyalahkan suami saya. 6 bulan kemudian, mindset saya berubah. Saya katakan, Tuhan, Kau yang punya hidupku, Kau yang punya keluargaku. Hutang yang begitu besar secara mindset manusia, mindset miskin. Saya berkata, enggak bisa lunas ini. Sampai kepalaku gundul pun enggak lunas. Tetapi, saya ambil keputusan kerajaan sorga. Hari ini, hutang yang begitu besar mencekik leher. Hampir lunas Bapak Ibu. Saya hebat, saya tidak punya apa-apa. Saya punya talenta cuma satu. Apa? Ketekunan. Gak punya apa-apa saya gak bisa. Saya hanya sekolah SMA lulusnya, gak sarjana. Tapi saya punya satu talenta Tuhan kasih, ketekunan. Ketika pekerjaan Pak Panca harus saya teruskan, saya gak bisa. Tapi saya punya ketekunan. Saya datangi customer. 4 bulan. Dia ngomongnya apa? Gak, barangmu mahal, barangmu ini, itu. Setiap minggu saya datang ke mereka.
Setiap minggu saya setor wajah saya ke dia. Itu yang bisa saya lakukan. Bulan kelima, dia tanya barang. Kamu punya barang ini? Saya jawab, punya. Padahal saya nggak ada barang itu. Saya cari barang itu dapat. Saya kasih penawaran ke dia. Dia beli 10. Hari ini, kalau minta barang, tidak pernah tanya harga, Bapak Ibu. Bisa dipercaya manusia. Kalau engkau bisa dipercaya Tuhan, engkau akan dipercaya manusia. Hari ini, banyak orang yang memberi barang untuk saya jual. Dia panggil saya, ini saya punya, ini jual ini. Balik lagi. Saya hanya punya 1 ketekunan. Dari 1 saya dapat lagi 2, 3, 10. Mungkin Tuhan kasih sekarang 15. Kalau kamu bisa mengembangkan, kau akan mendapatkan lipat ganda. Apa yang kau bisa hari ini? Krisis, lihat itu di balik ada peluang. Ujian yang pertama, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya kepingin semua itu mengandalkan Tuhan. Andalkan dia Bapakmu. Dia bukan sejauh. Kau cerita. Doa itu bukan kau jauh. Cerita aja sebagai Bapakmu. Tuhan, ini pengeluaran besar bulan ini anak-anak sekolah. Cerita. Nanti Tuhan akan kasihmu hikmat. Gimana? Lihat peluang.